Halo beratku, dengan Cakung di sini. Balik lagi dengan kami Santuy Mopi yang masih tetap siap siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu terus dalam kondisi terbaik. Amin. Film yang berjudul The King of the Drip ini menceritakan seorang supir taksi online bernama Kin Hao dalam menggapai impiannya menjadi raja ngedrip. Untuk mewujudkan cita-citanya, dia bergabung dengan sebuah tim legendaris bernama CDF. Penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1, 2, 3, dan gaskeun. Di awal film, terlihat seorang supir taksi online bernama Kin Hao mendapatkan seorang penumpang bernama Xiaopei yang sedang terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Kin Hao menunjukkan skill mengemudinya agar cepat sampai tujuan. Merasa terkesan akan kemampuan dari Kin Hao, Xiaopei lantas mengajak Kin Hao untuk menonton sebuah balapan liar. Singkat cerita, balapan itu pun dimenangkan oleh seorang gadis cantik bernama Wanting. Saat teman-teman Wanting memberi selamat atas kemenangannya, Kin Hao berkata bahwa pistol mobil milik Wanting mengalami masalah. Wanting yang tak mengenal Kin Hao tak mempedulikan apa yang dikatakan Kin Hao. Tak lama kemudian muncul beberapa orang pembalap yang dipimpin oleh Ju Hang. Ju Hang lalu menghampiri Wanting dan berkata kepadanya kalau dia menantang kakak Wanting yang bernama Ji Hao. Dia juga berkata kalau Ji Hao tak menerima tantangannya, maka gelar Raja Drip yang dia sandang selama ini hanyalah isapan jempol saja. Namun di sini Wanting tak mempedulikan omongan Ju Hang dan memilih pergi bersama teman-temannya. Di perjalanan pulang, Wanting melihat Kin Hao yang sedang berhenti di pinggir jalan. Ternyata mobil Kin Hao kehabisan bensin. Wanting lantas menawarkan bantuan untuk menderek mobil Kin Hao ke bengkel miliknya dan menyuruh Kin Hao untuk mengambil mobil itu esok harinya. Setelah itu, Kin Hao pulang ke rumahnya menggunakan bus. Esoknya Kin Hao datang ke bengkel milik Wanting yang ternyata merupakan sebuah tim balap bernama CDF. Tapi ketika mengetahui kalau beberapa part mobilnya telah diganti, Kin Hao menjadi marah karena mobilnya hanya kehabisan bensin. Karena keributan itu, kakak Wanting yang bernama Ji Hao datang ke sana beberapa dengan kru CDF, yang diantaranya adalah Fei Fei yang merupakan asisten tim CDF, Xiaopei yang merupakan pemegang sebagian saham tim, dan Xiao Lei yang saat ini merupakan pembalap andalan tim itu. Karena tak ingin memperpanjang masalah, dengan terpaksa Kin Hao membayar biaya perbaikan yang harganya cukup mahal. 什么人？抠啊，新仇又厚。 Saat ini Kin Hao tinggal bersama ayahnya yang hobinya hanya mabuk-mabukan. Sedangkan ibunya meninggal karena kecelakaan ketika Kin Hao berusia 5 tahun. Kecelakaan itu juga mengakibatkan kaki ayah Kin Hao menjadi cacat. Sekembalinya dari bengkel, ayah Kin Hao tiba-tiba menyita mobil serta SIM milik Kin Hao dan melarang Kin Hao untuk mengendarai mobil lagi. Hal itu disebabkan karena Kin Hao sudah sering mendapatkan tilang dan denda dari polisi. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, sang ayah menyuruh Kin Hao untuk bekerja di restoran milik pamannya. Bukannya datang ke restoran sang paman, Kin Hao malah pergi ke bengkel milik Ji Hao untuk meminta pekerjaan sebagai pembalap tim. Xiaopei menyambut baik keputusan Kin Hao karena dia telah mengetahui kehebatannya dalam mengemudi. Tapi Ji Hao masih meragukan kemampuan Kin Hao dan hanya menerimanya sebagai mekanik tim. Karena sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup dan merawat ayahnya, Kin Hao pun menerima tawaran tersebut. Mulai saat itu, Kin Hao bekerja dengan giat di bengkel milik Ji Hao. Ternyata selain jago dalam ngedrip, Kin Hao juga sangat mahir dalam memperbaiki mobil. Hubungan Kin Hao dengan Wanting pun lambat laun menjadi lebih dekat. 那辆车我修好了，要是没什么事儿，都到齐了啊。Suatu ketika, Kin Hao mendapat telepon yang memberitahukan kalau ayahnya kecelakaan.
Karena Qin Hao tak membawa mobil, dia pun menggunakan mobil yang ada di bengkel tanpa sepengetahuan siapapun. Ternyata, mobil itu adalah mobil legendaris milik tim CDF yang dijuluki Ghost Chariot. Mobil itu sudah tak terlihat lagi sejak 5 tahun ke belakang. Kemunculan kembali mobil itu di jalanan menimbulkan kegaduhan bagi para pencinta balapan. Sesampainya di lokasi kecelakaan, Qin Hao melihat kalau ayahnya menabrak mobil seseorang. Setelah mengganti kerugian kepada orang yang ditabrak, Qin Hao lantas mengantarkan ayahnya pulang. 孩子长大了，我 Mengetahui kalau Ghost Chariot telah kembali ke jalanan, Juhang kemudian mengejar mobil itu untuk mengetahui siapa yang mengendarainya. Walaupun sudah mengerahkan kemampuannya, Juhang tak bisa mengejar mobil itu. Malahan dia harus mengalami kecelakaan setelah menabrak beberapa buah trapikon. Keesokan harinya Jihao marah besar setelah mengetahui kalau Ghost Chariot ada yang mengendarai. Dia pun mempertanyakan siapa orang yang mengendarai mobil itu. Tak lama kemudian, kelompok Juhang datang ke sana untuk meminta ganti rugi atas kecelakaan yang dialami mobilnya. Dia juga mempertanyakan siapa yang berani mengendarai Ghost Chariot. Juhang menganggap Jihao telah melanggar perjanjian karena membiarkan orang lain mengendarai mobil itu. Di tengah ketegangan, Qin Hao akhirnya mengakui kalau dirinya lah yang mengendarai mobil itu untuk menolong ayahnya yang kecelakaan. Setelah itu, muncul seorang wanita cantik bernama Lara yang merupakan sponsor utama dari tim TFT, tim balap yang menaungi Juhang saat ini. Merasa terkesan atas kemampuan dari Qin Hao, Lara lantas mengajak Qin Hao untuk bergabung dengan tim TFT. Tapi Qin Hao menolak mentah-mentah tawaran itu. Hingga akhirnya, Juhang meminta ganti rugi 200.000 yuan atas kerusakan yang menimpa mobilnya. Dia juga menantang Jihao dalam sebuah balapan. Namun Jihao menolak tantangan itu dan lebih memilih untuk mengganti rugi kepada Juhang walaupun keuangan tim sedang terpuruk. Setelah kejadian itu, Jihao memecat Qin Hao dari pekerjaannya karena telah lancang mengendarai Ghost Chariot. 因为你碰了不该碰的东西。改变主意的话，找我。 Dari Wanting, Fei Fei, dan Xiao Fei, Qin Hao akhirnya mengetahui latar belakang permusuhan antara Juhang dan Jihao. Ternyata, Ghost Chariot dulunya merupakan mobil dari Su Chao, kakak dari Juhang. Jihao dan Su Chao adalah pembalap andalan CDF yang menguasai kejuaraan drift di negara Cina. Tapi jumlah kemenangan Jihao lebih banyak sehingga dia mendapat julukan Raja Drift. Pada suatu balapan final, terjadi kecelakaan fatal yang mengakibatkan Su Chao tewas. Juhang menganggap mobil kakaknya telah disabotase oleh Jihao sehingga menyebabkan kecelakaan itu. Dan sejak saat itu, Juhang selalu menantang Jihao untuk balapan agar bisa membalaskan dendam kakaknya sekaligus merebut gelar Raja Drift. Tapi niatnya belum terlaksana karena Jihao memilih pensiun setelah kecelakaan tersebut. 这3天2头的找子豪哥，主杀。阿航一直觉得是豪哥害死了阿超。 Kepada Wanting, Qin Hao berkata kalau dirinya ingin menjadi pembalap CDF agar bisa bertanding pada balapan formal. Mendengar hal itu, Wanting bersama Pei Pei dan Xiao Pei kemudian membujuk Jihao agar kembali menerima Qin Hao sebagai bagian dari tim CDF. Mereka pun mengatakan kalau Qin Hao adalah aset berharga dari CDF karena kemampuannya dalam mengendarai mobil. 要不你把秦昊招回来吧？啊，万一他一辈子都还不上你的钱， 将来能重振 CDF， 成为我们的摇钱树啊！ Suatu ketika Qin Hao memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Jihao. Dia juga menyampaikan niatnya agar diberi kesempatan untuk bergabung menjadi pembalap CDF. Melihat tekad dan kesungguhan dari Qin Hao, Jihao pun memberikan kesempatan kepada Qin Hao dan memberikan sebuah tes kecil kepadanya. Di mana Qin Hao harus menyalakan sebuah korek api yang ditempel di mobilnya tanpa merusak mobil itu. Singkat cerita, Qin Hao pun berhasil melewati tes itu dan diterima menjadi pembalap dari tim CDF. Dia pun mulai berlatih dengan giat hingga bisa mendapatkan lisensi balap dari FIA.
Saat Qin Hao dan Xiaolei sedang nongkrong di sebuah bar, mereka bertemu dengan anak buah Ju Hang yang terus mengolok-olok mereka. Anak buah Ju Hang juga menghina Ji Hao dan Wan Ting di depan Qin Hao dan Xiaolei. Tak terima dengan ejekan itu, mereka pun berniat untuk menghajar anak buah Ju Hang. Sayangnya mereka malah babak belur dan ditangkap oleh anak buah Ju Hang. Ju Hang lalu memanggil Ji Hao dan mengancam akan melaporkan Qin Hao dan Xiaolei ke polisi karena telah membuat keributan. Karena Ji Hao membutuhkan mereka berdua dalam balapan yang akan digelar sebulan lagi, mau tak mau akhirnya Ji Hao menerima tantangan Ju Hang dalam sebuah balapan. Dia pun bersedia memberikan mobil milik Su Chao jika dirinya kalah dalam pertandingan itu. Balapan pun dimulai, di mana Ji Hao menggunakan mobil milik mendiang Su Chao, sedangkan Ju Hang menggunakan mobil milik tim TFT. Balapan pun berjalan seru. Ji Hao dan Ju Hang saling berebut untuk memenangkan balapan. Tapi di tengah balapan, Ji Hao tiba-tiba mengingat tentang kecelakaan yang menewaskan Su Chao hingga membuat konsentrasinya terganggu. Karena hal itu, dia mengalami kekalahan hingga membuatnya harus menyerahkan Ghost Chariot kepada Ju Hang. 上来开我的车。 Esok harinya, Ji Hao yang telah melupakan peristiwa kemarin saat balapan, menemui Qin Hao untuk memintanya agar ikut dalam kejuaraan drift nasional. Qin Hao dan Xiaolei akan mewakili tim CDF dalam kejuaraan nasional itu. Tanpa pikir panjang, Qin Hao menerima tawaran itu dan berterima kasih kepada Ji Hao karena telah memberikan kepercayaan kepadanya. 谢了吧。 Ternyata jalan Qin Hao untuk menjadi pembalap tidaklah mudah. Sang ayah yang mengetahui kalau Qin Hao telah menjadi pembalap melarangnya untuk mengikuti balapan itu. Dia bahkan merobek lisensi balap milik Qin Hao. Hal itu dia lakukan karena sang ayah masih trauma atas kecelakaan yang menewaskan ibu Qin Hao. 爸，你好，我是秦昊的父亲。 Beberapa hari kemudian, ayah Qin Hao mendatangi Ji Hao dan menjelaskan alasan dia melarang Qin Hao untuk ikut balapan. Tapi setelah melihat Qin Hao berlatih bersama Xiaolei, ayah Qin Hao mulai luluh dan mulai menyadari kalau anaknya benar-benar memiliki bakat dalam balapan. 秦昊他真的有天赋。 吃饭了。 Ketika makan siang di rumahnya, sang ayah memberikan kembali lisensi balap Qin Hao yang telah diperbaiki. Dia juga mengizinkan Qin Hao untuk balapan bersama tim CDF. Namun sayangnya, sang ayah tiba-tiba mengalami stroke dan harus dibawa ke rumah sakit untuk melakukan operasi. 一半是脑动脉瘤破裂，蛛网膜下腔出血。 Melihat kondisi ayahnya yang terbaring, Qin Hao merasa sangat terpukul. Dia pun berjanji tak akan pernah lagi mengemudi asalkan ayahnya bisa sehat kembali. Setelah itu, Qin Hao memutuskan untuk keluar dari tim CDF dan mulai bekerja di restoran milik pamannya demi bisa mencari uang untuk biaya operasi sang ayah. Di lain pihak, tim CDF sedang kebingungan karena tak ada kabar dari Qin Hao. 你也不知道。我 老板，5个肉串，5个板筋。 Suatu malam, Xiaolei mendatangi sebuah restoran untuk makan malam. Ternyata restoran itu adalah tempat Qin Hao bekerja. Tak lama kemudian, datanglah sekumpulan orang yang mencoba untuk mengintimidasi Xiaolei. Orang-orang itu adalah suruhan lara yang diperintahkan untuk membujuk Xiaolei agar mengalah pada balapan nanti. Mereka pun mengancam akan membunuh Xiaolei jika dirinya menolak tawaran itu. Untungnya, Qin Hao datang tepat waktu dan menyelamatkan Xiaolei dari orang-orang suruhan lara. Mereka kemudian pergi menuju bengkel Ji Hao. Di sana Qin Hao meminta maaf kepada Ji Hao dan menjelaskan alasan kenapa dirinya meninggalkan tim. Setelah mendengar penjelasan Qin Hao, Ji Hao menyuruhnya segera berlatih untuk mempersiapkan kejuaraan balap. Dia juga berjanji akan merawat serta membayar semua biaya ayah Qin Hao di rumah sakit.
Singkat cerita, kejuaraan balap pun dimulai, di mana Qin Hao, Xiaolei, dan Zhu Hang berhasil melewati babak kualifikasi. Dalam balapan itu, Qin Hao dipercaya menunggangi mobil legendaris milik Ji Hao. Di putaran kedua, Zhu Hang dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya sampai menuju babak final. Sedangkan Qin Hao harus bersusah payah mengalahkan Xiaolei untuk menuju babak final. Sebelum pertandingan final melawan Zhu Hang, Qin Hao menemui ayahnya yang saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Dia juga menemui Wan Ting dan berjanji akan mengungkapkan perasaannya setelah balapan usai. Akhirnya balapan final pun dimulai, di mana Qin Hao dan Zhu Hang mengeluarkan seluruh kemampuan mereka untuk memperebutkan gelar Raja Drifting. Pada suatu kesempatan, Qin Hao melakukan manuver ekstrim hingga membuat Zhu Hang kehilangan kendali atas mobilnya. Karena hal itu, Qin Hao pun berhasil memenangi kejuaraan dan berhak atas gelar Raja Drifting baru. Selesai balapan, Zhu Hang didatangi oleh Lara yang mempertanyakan kenapa dia bisa kalah dalam pertandingan itu. Tapi di sini Zhu Hang malah memutuskan hubungan kontrak dengan Lara. Zhu Hang yang pada dasarnya tak menyukai kecurangan, sudah muak dengan sikap Lara yang berusaha menyabotase mobil CDF sebelum balapan. Untungnya dia mengetahui hal itu dan segera melaporkannya kepada Ji Hao. Dia juga telah mengetahui kalau kecelakaan yang menimpa kakaknya 5 tahun yang lalu adalah karena sabotase dari Lara. Zhu Hang dan Ji Hao pun berencana untuk melaporkan hal itu kepada tim penyidik. 师傅曾经说过，赢要赢得磊落。谢谢那天打电话提醒我。 Sementara, setelah turun dari podium, Qin Hao menepati janjinya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Wan Ting. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film yang berjudul The King of the Drift, film action dari Cina yang tayang di tahun 2017. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah tetaplah semangat karena hidup perlu diperjuangkan setiap saat agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Percayalah bahwa hasil yang kita dapat tidak akan mengkhianati perjuangan yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, brother santuy, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time.